untuk PPPU Pemda Provinsi Papua Pegunungan sudah berlanjut. Jadi mungkin dalam kesempatan hari ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan progres peserta PPPU Pemda di Provinsi Papua Pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua Pegunungan, ini juga Ibu Dewi dan tim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. Kami ucapkan terima kasih juga karena semua kabupaten sudah berkomitmen sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Jadi mungkin itu dari kami, dan tahap berikutnya selain ini juga mungkin kami mohon dukungan juga baik Ibu Dewi terutama dan tim dari keuangan, karena kemarin juga kami sedang pemutahiran data PNS seprovinsi Papua Pegunungan. Memang sejalan kemarin juga kami dengar dari Pak Sekda sampaikan memang ada beberapa data pendobelan di beberapa kabupaten dan juga di provinsi. Jadi kami lagi membersihkan data juga sehingga benar-benar perpindahan data ini dari kabupaten ke provinsi atau dari kabupaten ke kabupaten, terutama data PNS P3K ini benar-benar sudah sesuai. Jangan sampai datanya masih ada di kabupaten A padahal dia sudah bertugas di kabupaten B. Nah, ini juga kami sejalan juga itu kami sedang melakukan juga bersih-bersih data. Kami melakukan namanya pemutahiran data untuk PNS P3K juga. Jadi kemarin kami sudah mulai dari Jayawijaya sama Lanijaya. Jadi Lanijaya dan Jayawijaya sudah mengirimkan semua data PNS, CPNS, P3K untuk kita cocokkan datanya. Jadi kita punya data arif ya Pak Adi, terima kasih juga Ibu Dewi. Jadi nanti data provinsi, data kabupaten kita sandingkan posisinya seperti apa, sehingga satu tidak ada pendobelan, yang kedua benar-benar datanya sesuai. Karena kami dari BPJS Kesehatan juga ada rekon dengan BKN. Nah, datanya kalau ada selisih-selisih biasanya itu akan dipertanyakan kok ada selisih antara data di BPJS dan data di BKN. Nah, nanti diminta lagi dari BKN untuk mengkonfirmasi baik ke provinsi maupun kabupaten yang kita temukan seperti itu. Jadi ini sejalan juga dengan yang dimau oleh Pak Bu dan Pak Sekda, dan juga mungkin dari seluruh Pemprov bahwa data ini penting dan juga kita bisa memaksimalkan data sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin itu dari kami, dan kami juga ucapkan terima kasih hal-hal yang kami sering merepotkan, tetapi terima kasih sudah membantu kami BPJS Kesehatan, dan mungkin kami sedikit nanti akan laporkan, Pak Abi akan sampaikan kondisi kita sampai dengan Juni, proses pembayaran dan juga kondisi di sampai dengan pembayaran di bulan Juni. Mungkin begitu dari saya ucapkan terima kasih, mohon dukungannya. Sekian dari saya kembalikan. Salam. Sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sampaikan materi. Setelah materi baru kita ada sesi diskusi. Setelah itu kita ada juga sepakati, kita ada penandatanganan berita acara juga. Baik. Terus saya izin melanjutkan. Jadi pada hari ini kita akan rekonsiliasi mengenai iuran wajib PNS dan Pemda, kemudian BPU Pemda serta kontribusi iuran PDIJK. Jadi mungkin pertama kami ingin menyampaikan terkait dengan realisasi biaya pelayanan kesehatan. Jadi ini overview terkait dengan biaya yang BPJS Kesehatan keluarkan di tahun lalu untuk membiayai pelayanan kesehatan se-Provinsi Papua Pegunungan. Jadi ini yang terbayar di dalam provinsi. Jadi mungkin untuk diketahui juga dari Dinas Kesehatan bahwa BPJS itu telah membayar kapitasi ke 8 kabupaten, ke seluruh puskesmas milik pemerintah daerah. Kemudian kami juga melakukan pembayaran non kapitasi, ini klaim dari FKTP atau dari puskesmas di 8 kabupaten, namun yang melakukan klaim hanya ada 4 kabupaten, yaitu Jayawijaya, Yalimo, Tolikara, dan juga Mamberamo Tengah. Kemudian BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran di rumah sakit milik pemerintah daerah, itu di Rumah Sakit Wamena, Rumah Sakit Tiong, Rumah Sakit DKI, Karubaga, dan juga terakhir RSUD Oksidio. Total biaya pelayanan kesehatan yang terbayar di tahun lalu itu di 124,9 miliar. Kemudian di tahun 2026 ini sampai dengan 30 Juni 2026 itu sudah terbayar 52,6 miliar. Jadi memang kurang lebih ada selisih, dan juga ada, kalau kita hitung ini seharusnya
bulan Juni itu dia seharusnya sudah di 62 miliar sekian atau per 2 dari tahun lalu. Namun di tahun ini memang ada pengurangan. Itu kenapa? Karena memang di awal tahun di bulan Februari sampai dengan Mei itu ada pengurangan jumlah PBJK, jadi secara masif, sehingga memang biaya kapitasi yang BPJS bayarkan itu sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing FKTP. Jadi untuk serapan di masing-masing kabupaten juga otomatis berkurang karena jumlah peserta JKN-nya berkurang. Pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta BPJK, kemudian iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang kelas 3, dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang kelas 3 oleh pemerintah pusat dan atau daerah. Kemudian ada peraturan keuangan nomor 43 tahun 2023 tentang tata cara penghutang, pemotongan dan pengaturan pajak pokok. Ada peraturan keuangan nomor 110 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan studi teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, dan mencoba menghitung kembali kekuatan anggaran dari masing-masing kabupaten, karena diketahui bahwa masing-masing kabupaten kita juga melakukan kerjasama. Jadi di wilayah kerja BPJS Wamena itu kita di 7 kabupaten, Yalimo, Mamteng, Lani, Toli, Duga, Yaukimo, Jayawijaya ya. Kita ada 7. Jadi untuk Pugubin itu masuk di kantor cabang Jayapura. Jadi kami juga melakukan kerjasama dengan 7 kabupaten. Kemudian sesuai dengan petunjuk dari surat ini, jadi kami coba menghitung jika kami nonaktifkan atau kami mengurangi jumlah peserta di tanggungan provinsi yang belum berlanjut, itu apakah bisa kita akomodir dengan menggunakan dana alokasi dari Pemda. Jadi kami coba mensiasati, ternyata bisa. Namun memang di injuritan kemarin, puji syukur PKS dengan Provinsi Papua Pegunungan dilanjutkan, sehingga keterbatasan kita bisa dialihkan ke tanggungan kembali ke provinsi. Mohon bantuan BPJS, mungkin di setiap perwakilan di kabupaten itu akan sehingga mereka clear betul jumlah penduduk di Yaukimo kan yang paling besar 300 lebih, jadi 200 tambah Tolikara dan lain-lain. Jadi kalau bisa mungkin kita buat target kira-kira tahun berapa harus kita clear, sehingga jangan kita urut terus sampai ke belakang. Itu pertama. Kedua, terima kasih kita sudah siapkan dana cadangan itu, sehingga ada pasien-pasien gawat memang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah kabupaten, kita arahkan sehingga segera tangani. Jangan sampai alasan tidak ada dana, tapi memang terima kasih kita sudah sepakat. Kemarin ada sekitar 500 lebih ya. Jadi 500 pasien ya. 500 pasien betul. Ya, Yang sudah ditambahkan. 500 pasien yang kita sisihkan, jatah untuk kita tidak ganggu. Itu kita siapkan supaya dari kebanyakan masyarakat di sini yang ada di Jogja ini, Tolikara, Duga, Lani ini kebanyakan mereka tidak punya KTP. Di Jogja juga ada pinggir-pinggir itu saya lihat belum ada KTP. Tidak tahu kenapa mereka belum memiliki KTP, tetapi setelah saya ikuti dan nanti juga masuk ke bagian kependudukan ini, pelayanannya rumit sekali. Antri sampai jam 3 itu sudah bangun dan mereka sudah datang antri. Terus dibatasi kuota. Satu hari itu hanya 50, 40, 30, sehingga yang datang terlambat yang 7, 8 itu sudah tidak masuk. Ini bagaimana kita sama-sama mendorong sehingga di kependudukan ini kita memperbaiki pelayanan seperti pemerintahan lain. Kenapa dibatasi? Masa kecuali tidak ada pelanggannya boleh. Ini masih antriannya panjang tapi dibatasi. Hari ini cukup sampai di sini, yang lain silakan antri berikut. Apalagi mereka jalan kaki datang dari Mata Tiru di Gunung Susu. Sudah datang ke sini itu sudah hampir 1 jam lebih. Sampai di sini sudah terlambat. Itu saya lihat di Jogja, tidak tahu di tempat lain. Tapi di tempat lain saya dari langit sering saya lihat lampunya mati. Itu pertama. Kedua, adik-adik yang sementara mereka kerja ini adik-adik honorer. Jadi kalau tidak perhatikan mereka kena upah, terus dari ini alasannya macam-macam. Mereka ada sengaja mati lampu, sengaja cabut alat apa sehingga alasannya rusak. Tetapi mungkin bagaimana caranya kita dari provinsi melalui Pak Gub kita dorong caranya bagaimana sehingga
keuangan tetap dorong dari keuangan, nanti kami kesehatan dari kesehatan, BPJS dari BPJS, kependudukan. Jadi kita ini sama-sama dorong. Sehingga bagaimana kita mendapat jumlah penduduk ini pasti. Kita ketahuan jangan sampai tahun-tahun berikut jumlah penduduk kami turun. Itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi kita bisa dapat tahu ya karena jumlah penduduk luas menjadi penduduk. Kalau jumlah penduduk tidak naik, ya kecanggihan yang begitu-begitu. Jadi bagaimana kita utarakan itu terjemahkan aku mau ini kita sama-sama mungkin itu. Terima kasih Bapak. Nanti kami dengan kabupaten semua, kami ada namanya pemutaran data Bapak. Nah, solusinya kami ke Dukcapil itu dengan Dinsos memastikan mengundang dari aparat kampung sehingga mereka yang tahu masyarakatnya. Kalau memang namanya disesuaikan datanya. Jadi ini memang kami juga kemarin temukan beberapa sama juga Bapak, ternyata wilayah kita yang datang di kota ini, istilahnya Wijaya ini, minta maaf ternyata ada satu penduduk punya 3 nik, baik misalkan nih Lani, Jaya, sama Hokimo nih, misalkan yang mereka yang paling dekat nih, atau Tolikara yang biasanya 3 ini. Nah itu hasil temuan dari Kemensos, itu yang dihapuskan, salah satunya itu Ibu. Jadi kami kemarin sudah minta kalau bisa sinergi data kita satu provinsi ini punya data yang bersih, jadi kalau masyarakat yang mau menambah ke sana itu tidak bisa lagi karena datanya sudah standar gitu. Jadi ini kemarin kami minta, ternyata memang nicknya chat orang bisa punya 3 nick itu misalkan nama nicknya oke beda, namanya dia berbeda, misalkan marganya apa, kadang dia bawa nama marga bapak atau dia sesuaikan berputar begitu, berubah walaupun tanggal lahirnya sama tapi namanya di situ berbeda. Nah itu masih lolos di Dukcapil. Jadi ini mungkin kemarin jalan tadi Bapak Kabut juga minta seperti itu. Jadi waktu di Musrembang itu kami pakai. Jadi di BPJS juga sama. Kemarin ya ini karena kita internal ya, kita anggap teman-teman teknis maupun dinas kesehatan, DPNK, dinas sosial, supaya sekali-sekali duduk sama-sama, supaya misalnya ada selisih data dengan ini masalahnya di mana, kan data induk kan ada di provinsi ya. Kita nanti sampaikan Pak Kadis. Kalau kita di Gawang pada dasarnya kita menjalankan saja setelah ada kesepakatan bersama dan perintah pimpinan kami jalankan. Kami juga ada rekrut khusus untuk OAP. Jadi di BPJS mungkin kemarin kami sudah umumkan di gereja. Jadi termasuk banyak kali ini kami di provinsi Papua ini seluruh kami rekrut untuk teman-teman sementara kontrak. Mekanismenya kami kontrak dulu baru tes pegawai. Jadi kemarin kami ada buka se-Papua ini seluruh OAP. Khusus tidak ada orang lain, jadi sejalan juga usulan dari Pak Gub kemarin, jadi sudah didengar sampai pusat, jadi kita membuka khusus saudara-saudara kita dari OAP, jadi rekrutmen khusus karena penempatan di kabupaten yang masih kosong, karena sama juga di kabupaten kayak kemarin di Lani, di Mamang minta kalau bisa saudara-saudara kita OAP sehingga komunikasi sampai ke daerah juga lebih gampang, karena betul kami ada kendala itu pada saat kami minta maaf bahasa daerahnya kan sedikit begitu kayak kalau di tempat kami kan ada kata Noah marganya Haluk. Itu bisa bahasa Lani atau Dani contohnya. Kami ada bikin konten yang kemarin kami bilang sehingga mama-mama kita yang ada di lembah ini bisa minimal tahu seperti itu. Karena kalau kami mungkin kalau kita begini bisa, tapi kalau sudah sosialisasi sampai kan kami turun di kampung-kampung juga ini. Kemarin kami keliling dengan mobil kami MCS itu. Ada mama-mama yang tanya, nah ini saudara-saudara kami yang dari luar ini pada bingung ya, kami bikin konten, jadi termasuk juga tujuannya itu kami ada khusus untuk saudara-saudara kita dari OAP. Jadi mohon dukungannya mudah-mudahan segera dapat sehingga kami bisa tempatkan di semua. Dan kalau kami ada lagi kami akan infokan, mungkin kita bersurat juga. Tapi kemarin memang sasarannya kami infokan lewat gereja-gereja, sehingga memang saudara-saudara kita yang ada di gereja di itu tuh bisa terdata. Kan biasanya tamatan-tamatan kita itu banyak, dan kemarin ternyata memang benar ada yang minta khusus di Duga, ada yang bisa khusus di Yaugimo. Nah itu ternyata sudah ditangkap sama pusat. Jadi tapi kalau mereka lulus bisa saja mereka tempatkan juga di misalkan di Sorong, misalkan di Manokwari, misalkan tempatkan di wilayah kita se-Papua, dan dia memang khusus. Jadi ini juga bisa dilaporkan ke Bapak, kami dan sejalan dengan tujuan dari Bapak yang untuk memang satu data khusus, kami juga sekarang data PNS dan juga perekrutan kami khusus. Mungkin itu. Saya bisa minta ini ya, kalau masalah itu kan ya,
Kalau saya sarankan itu masing-masing ambil dari pesertanya itu ambil dari masing-masing kabupaten. Betul. Supaya tidak susah. Betul. Betul. Saya sepakat Ibu. Jadi kemarin kami bersurat ke kabupaten-kabupaten, cuma memang karena jaringan. Tapi kemarin kami minta bantu daftar di itu. Tapi kami akan minta seperti Ibu. Jadi nanti tahapan berikut kalau memang ada peraturan tahap 1. Tadi ini kan tahap 1. Nanti kalau ada lagi kami pasti langsung dari masing-masing kabupaten. Karena ternyata banyak kita adik-adik ini menumpuknya bukan di kabupaten, semua menumpuk di Jaya-Wijaya. Jadi, tapi ternyata kami cek itu KTP-nya KTP yang misalkan Yarimo, KTP Lani Bapak, di Hokimo Duga. Makanya kami lihat, oh dia ternyata minat ke Duga nih. Karena kita tanya minatnya kemana atau KTP-nya mana harus betul-betul. Ibu punya masukan menjadi catatan kami untuk tahap berikutnya. Karena kemarin memang tahap pertama ini kita pilot ke Papua. Jadi kalau ini berhasil ya puji Tuhan ya seperti itu. Dan kami mau memang saudara-saudara kita yang memang di sini, gitu. Tapi memang belum tahu. Padahal BPJS Kesehatan ini sama seperti PNS. Ada pensiunnya, ada semua ada itu sama kayak PNS. Cuma kami pegawai pemerintah non PNS. Tapi kami pegawai bukan juga BUMN. Kita badan sekarang. Jadi kami badan ya, bukan lagi bilang bahwa BPJS itu badan, ini BUMN bukan. Kami itu badan yang tidak profit. Jadi kalau ditanya BPJS itu bagaimana? Uangnya itu masuk keluar lagi. Beda dengan saudara-saudara kami di Taspen sama BPJS Tenaga Kerja. Taspen kan masuk dia diam. Kalau kita klaim kan minta maaf, pensiun atau kita meninggal. Kalau BPJS Kesehatan tiap hari pasti ada yang sakit. Jadi uang yang masuk kayak Ibu Down Store misalkan 2, itu sudah keluar tuh. Pokoknya tanggal 15 langsung keluar. Pak Abi kita bisa lihat per bulan itu berapa ya kita bayar itu ya. Tidak tunggu. Besok tanggal 15 harus bayar. Kalau kami tidak bayar denda 1%. Jadi karena dianggap itu. Coba Pak Abi biar kita tahu ya mekanisme di BPJS seperti apa. Jadi uang BPJS itu masuk, keluar lagi karena sebenarnya BPJS mengelola uang daerah dikembalikan sebenarnya sehingga perputarannya itu seperti itu. Tapi karena kontribusinya kita 2.000 dari APBN itu 40.000 iurannya. Nah, jadi uang yang dari pusat yang kita tarik ke kabupaten atau ke provinsi. Nah, itu yang kapitasi. Misalkan Ibu Dewi sudah ACC atau dari Dinkes, nah itu langsung per bulannya ini sudah sampai bulan apa? Jadi kalau dia anggaplah Lani Jaya-Wijaya itu 5, jadi per bulan itu kami bayar kapitasi hampir 1 M. Contohnya begitu. Jadi misalkan ada masuk kayak tadi mereka masuk langsung kami keluarkan. Kalau yang untuk pembayaran FKTL kalau klaim misalkan nih kita sakit masuk rumah sakit setelah habis pelayanan di bulan Mei berarti mereka harus klaim di bulan Juni. Nah itu kalau yang punyanya Jaya-Wijaya itu baru sampai di bulan Mei kami bayar atau April ya malah. Itu belum sampai bulan April. Mei baru diajukan. Itu kurang lebih kemarin kita bayar itu 2, jadi uang yang masuk itu langsung keluar. Jadi jangan pikir bahwa di BPJS itu uang masuk, diam dulu, tidak, dia langsung keluar. Seperti itu. Jadi uang ini itu makanya ini sedikit kami buka Ibu. Jadi kami itu uang sekarang saldo di BPJS itu 1,5 bulan. 1,5 bulan itu artinya sisa pembayaran kapitasi dan semuanya itu tinggal 1,5 bulan. Artinya di bulan Agustus mungkin akan ada sedikit terhambat. Makanya kami dorong semuanya untuk klaim, jangan sampai kita sudah dijauh, uangnya terlambat klaim begitu. Jadi kami sedang dorong rumah sakit. Jadi Dinkes kami minta tolong, nanti Pak Badri minta tolong percepatan semua rumah sakit mengajukan klaim sehingga kita prioritas antriannya. Jadi uang kami itu kan di pusat nih atau uang kita nih masuk semua di kas negara nih. Kabupaten mana yang ajukan duluan di antrian. Karena kalau sudah mulai minta maaf mulai potensi ada kekurangan anggaran mana yang masuk itu yang diprioritaskan. Jadi kami minta segera untuk seluruh wilayah kita di Provinsi Papua Pegunungan karena mereka juga penggerak itu kan lumayan tuh 16 M contohnya untuk di rumah sakit biar rumah sakit juga penggerak itu uangnya masuk bisa mereka gerakin. Nah itu yang kami mohon bantuan dari Dinkes untuk tolong segera diklaim, jangan tunggu-tunggu uang negara ada nih tapi kalau lambat-lambat juga begitu. Mungkin itu Ibu, jadi mohon dukungan kalau memang supaya teman-teman di kabupaten tuh jangan tunggu begitu kan. Malah kami minta maaf, kami yang kejar-kejar. Nanti Pak Ya, ini kita tolong dulu. Tanggal 15. Iya, kalau bisa karena gini, ada sebelum tanggal 15. Iya, karena harusnya mereka ajukan klaim itu sebelum tanggal 10. Karena kalau yang rumah sakit itu tanggal 10 masuk, argo kami 14 hari. Jadi kami bayar di bulan yang sama. Nah ini kalau mereka lewat,
Padahal kabupaten lain sudah rebutan ambil uang kita itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini kami bukan membuka apa, tapi ini kesempatan uang ada. Jangan sampai kami sudah mulai agak kendala tadi uangnya dari negara belum tambahan. Kami mulai agak pelan-pelan nih pembayaran mana prioritas. Jadi ini mungkin ini kan kita juga ada target PAD masing-masing daerah termasuk provinsi ya. Ini kan juga mendukung juga. Jadi kalau kami sih terbuka saja. Karena kami pemerintah kami terbuka saja. Tapi kalau swasta kan ya terserahlah kamu mau hangus atau apa tidak perlu. Tapi karena kita pemerintah tahu juga Pemda juga lagi ya kondisinya sama ya. Kondisi kita keuangan daerah juga lagi ya Bapak ya. Semua lagi disesuaikan. Jadi kami juga berharap semakin cepat lebih baik. Jadi kami yakin di provinsi pasti menjadi perhatian. Mungkin itu ya. Termasuk data itu, kalau datanya sudah oke, yakin kita pendapatan naik gitu. Maupun transfer ke daerah itu juga oke. Mungkin begitu, ada tambahan lagi dari Tadi saya perempuan tadi karena pengaruh bahasa juga, karena ada isu berkembang selama ini bahwa pendataan itu juga mempengaruhi mungkin bukan menambah harapan hidup ke depan, tapi mengurangi harapan hidup itu. Hikmahnya kami di sini masyarakat juga lihat Bapak Ibu itu sehingga mungkin penting sekali dari penanganan daerah ini itu yang sangat membantu karena di sini sebelum rekrut itu harus mereka sosialisasi lain-lain harus jelaskan tujuan daripada ini apa rekaman ini sehingga anak Wamena tetap Wamena sehingga dia terjemahkan yang bahasa sampai ke pelosok itu sudah sebelumnya tercover. Juga kembalikan ke juga pegunungan bintang kita di sini Wamena sini ada sedikit dari piramid ke sana sedikit itu bahasa daerah di lain mereka bisa tuangin. Tetapi seluruhnya utuh itu memang kita dari kabupaten lain tidak bisa. Iya betul. Jadi itu sangat membatasi kami ruang gerak kami untuk komunikasi sehingga mungkin mungkin juga kalau ada itu menerima dan bantuan kembalikan ke anak-anak itu sehingga harapan kami untuk seluruh Papua perundungan dan kabar ini bisa terjadi. Jadi terima kasih atas terusan yang kita sudah lakukan ini kami menyampaikan terima kasih. Sebenarnya Bapak kami awal itu sudah beberapa tahun ini kami sampaikan. Cuma mungkin melihat BPJS itu seperti apa begitu. Padahal sama persis bahwa kalau sudah pegawai itu benar-benar sama persis pensiunnya dapat, semua dapat itu. Seperti kita PNS lah. Cuma karena status kita bukan PNS saja. Cuma memang kami sedikit berbeda, mungkin nanti PNS ke depan itu. Kalau kita sistemnya, kalau PNS mungkin kinerja ya, kami KPI. Jadi KPI masing-masing sama mungkin Kemenpan RB itu. Tapi kalau di BPJS itu KPI, misalkan target apa seperti itu. Salah satu targetnya itu, kalau ada rumah sakit yang tidak mengajukan klaim atau terlambat, kami yang dikenakan, malah potong gaji begitu. Jadi kalau terlambat bayar pun, misalkan sudah bayar di tanggal 15, denda 1% itu Pak Abi punya KPI itu, Pak Abi yang kena tuh. Kami itu dipotong gaji loh kalau terlambat. Makanya sampai ini BPJS orang belum bisa klaim kenapa dikejarkan? Ya itu karena Pemda tahu bahwa ini kita nih pemerintah punya. Kita tahu Pemda juga lagi susah. Kami kejar supaya uang ini masuk kembali. Tapi kadang ya itu kita dengan tahu kita punya saudara-saudara di kabupaten itu kadang begitu. Tapi ini sudah bahwa kami sering buka begini, Ibu biar komunikasi bahwa ternyata BPJS itu seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak kita yang asli sini atau ya sudah lahir besar di Wamena kah, lahir besar di Papua sudah tahu bahwa BPJS itu seperti itu loh, bukan karena kebanyakan minta maaf kemarin tuh ada yang mau lolos ke BPJS dia pilih ke PNS, padahal sama saja sebenarnya pensiunnya sama. Tujuannya sama. Cari. Iya, sebenarnya kami juga tapi itu kami kalau sudah PNS kalau kalian minta maaf keliling Indonesia. Memang pertama kita di daerah, tapi kami keliling Indonesia. Contoh Pak Abi ini dari Sulawesi contohnya, saya dari Kupang nih. Ada yang kemarin kami dapat impor dari Sumatera, contoh begitu. Karena kita orang daerah ini masih kurang. Sementara diisi dulu orang luar. Tapi kalau sudah lengkap, kayak kami di NTT sudah mulai penuh nih. Orang luar biasanya sudah jarang masuk. Karena kalau kita asli kita sudah penuh, orang kan pasti kita berputar di wilayah kita dulu. Seperti itu, sama lah. Mungkin begitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang, kita seluruh sarjana terbuka. Seluruh sarjana terbuka. Jadi tidak ada spesifik apa, semua sarjana. Yang penting mereka bersedia juga dan memang mekanisme kerja kami sedikit berbeda seperti itulah. Begitu. Jadi ya sedikit. Tapi kalau memang mau diskusi, misalkan nih ada butuh informasi nih anak-anak yang kita di sini butuh sosialisasi, kami bisa undang kabak kami Pak Fian datang sosialisasi bahwa jalur karirnya BPJS seperti apa bisa. Misalkan Pemprov mau sosialisasi terkait dengan BPJS seperti apa bisa kami datang. Tidak ada biaya apapun, ini memang bagian dari pemerintah juga. Jadi kalau memang
sini butuh ada apa-apa. Kami juga ada yang terima dokter. Karena terkait dengan verifikasi kelainan di rumah sakit seperti itu. Jadi terima dokter, anak kita mau jurusan apapun bisa. Yang penting dia mau bersedia saja gitu. Karena jadi kalau ada info-info, keuangan juga ada ya. Pak Abi ini backgroundnya keuangan ya saya. Keuangan tuh jalur biasa kalau orang tuh spesialis lah itu. Karena keuangan tuh sedikit sekali itu. Iya ya Pak Abi ya. Jalur karirnya itu sedikit. Mas ini juga dari keuangan ya? Bukan. Ini Pak Mayang sudah keuangan sedikit. Tapi ini tapi kalau Mas Widi ini sudah anggap orang kita karena sudah dilahir besar di lahir di mana? Sorong. Kebanyakan kita seperti itu. Jadi kami di kita ini kebanyakan juga sudah. Kalau kita kan Labewa, kalau ya Papua ini jadi kebanyakan. Kemarin kami dapat juga pertukaran Sorong tukar dengan Manokwari seperti. Jadi kalau wilayah kita masih tukar seperti itu. Tapi kalau sudah promosi minta maaf, dia harus keluar dari Papua. Misalnya kayak kemarin itu kita ada beberapa tuh keliling sampai ke Pak ini sampai kemana? Ke Bogor, keliling-keliling lah Indonesia karena kalau kami tanda tangan perekrutan itu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada anak-anak yang berkenan, tolong info-info lah begitu. Biasanya sama kayak PNS, prinsipnya sama, semua sama. Kita sama malah ya, tapi itu dari kita KPI jadi tidak tercapai gaji disesuaikan ya begitulah sama. Mungkin begitu ya.